Yang pasti hidup saya mulai berubah. Arah hidup saya sudah mulai berubah. Yang tadinya saya wasera-sera will be gitu kan, mau apa yang terjadi bodoh amat. Tetapi sekarang saya semenjak dengar-dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, oleh pelayan-pelayan Tuhan, saya mulai mengerti, oh, hidup saya berharga. Nah, saya udah mulai terlibat nih dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saya udah mulai ikut komsel, saya udah mulai ikut doa malam. Namanya pada saat itu di gereja tersebut adalah doa syafaat setiap hari Kamis. Dan saya juga udah mulai terlibat sebagai pemusik, main gitar, iringin kaum ibu, kaum bapak, remaja, pemuda. Saya main gitar, jadi pendoa syafaat juga. Satu kali saya pergi ke gereja. Waktu saya pergi ke gereja, ada seorang hamba Tuhan atau pendeta tamu undangan. Nah, pendeta tamu undangan ini di tengah-tengah dia berkhotbah, tiba-tiba katanya ya, kalau waktu itu kan saya kan nggak ngerti kerohanian, katanya dia bilang begini, Roh Kudus menaruh kuat di dalam hati saya. Di tempat ini, di tempat ibadah ini, ada seorang anak muda yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Wah, saya mah diem aja, namanya rambut masih panjang gitu kan ya. Rambut masih gondrong gitu. Dan saya nunduk ke bawah dan pendeta itu nunjuk saya. Ini, anak muda ini nih akan dipakai Tuhan kelak nanti menjadi pendeta. Saya kan nggak ngerti apa sih itu pendeta. Saya nggak ngerti apa sih itu diaken, saya nggak ngerti apa sih itu penatua. Karena memang saya nggak lahir hidup besarnya nggak di dunia lingkungan kekristenan atau besar di lingkungan gereja. Saya memang besarnya di jalanan. Jadi mindset otak saya, mindset barbar gitu. Mindset anak jalanan, bukan seperti teman-teman semuanya anak-anak baik-baik, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi waktu saya dinubuatkan pertama kali, kamu akan menjadi pendeta, jangankan orang-orang di sekitar saya yang melihatnya sinis, saya juga melihatnya juga sinis. Siapa juga yang mau jadi pendeta? Orang cita-cita saya mau jadi musisi, punya album, terkenal, ya kan, bisa berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya pindah dari gereja itu. Saya pindah ke gereja lain karena saya dinubuatin, saya kesel. Karena kan saya mau ke gereja nih, ya kan? Kenapa jadi saya dinubuatin? Saya nggak tahu waktu itu tuh nubuat. Kalau nubuat itu apa sih bahasa lainnya? Kayak mirip-mirip kayak diramalkan, kira-kira gitu akan terjadi. Nah, saya pindah ke gereja satunya lagi. Waktu saya pindah ke gereja satunya lagi, saya lagi duduk dengar khotbah, selesai ibadah, pendetanya nyamperin saya. Kamu akan dipakai oleh Tuhan. Ya elah, saya bilang, ini udah kedua kali saya digini ini. Masa sih setiap saya pindah gereja dibuatin saya mau jadi pendeta. Dan udah, yang ketiga itu saya dinubuatkan jadi pendeta pada saat keluarga kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Waktu keluarga kita dilayani, mama saya didoakan, adik saya didoakan, semua keluarga kita didoakan, tinggal saya yang belum didoakan. Waktu saya dipanggil mama saya, dipanggil sama mami saya, Fer, sini Fer, ada pendeta yang mau doain kamu. Waktu dia doain saya, dia bilang, saya lihat di tubuh kamu, di tangan kamu ada api. Api yang besar, api yang panas. Wah, saya lihat, mana ada apinya, gitu kan. Dan dia bilang, kamu kelak nanti akan dipakai Tuhan untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan yang besar, punya pengaruh bagi banyak ribuan orang. Kamu akan menyampaikan firman Tuhan di depan ribuan orang. Kamu akan keliling Indonesia dan kamu akan melayani firman Tuhan sampai ke luar-luar negeri, sampai ke ujung-ujung bumi. Saya bilang, ya udahlah, terserah lu lah mau ngomong apalah. Yang penting gue nggak mau jadi pendeta pada saat itu. Dan yang terakhir, yang keempat, waktu saya ikut drama Natal, ada dua peran yang sisa. Satu peran orang jahat, satu peran pendeta. Nah, saya ini kan memang backgroundnya suka dunia acting, tapi saya senangnya perannya antagonis. Saya nggak bisa memerankan peran protagonis orang-orang baik, karena antagonis saya ini seneng jahat, seneng marah gitu ya. Jadi saya pilihlah
peran preman ini. Tiba-tiba gembalanya nggak mau. Gembalanya lihat, yang jadi pendeta si Verona aja, yang jadi bajingan, yang jadi maling, yang jadi rampok, si Sandi saja, namanya Sandi pada saat itu. Dan saya bilang sama gembala saya pada saat itu, "Tante, saya nggak bisa jadi pendeta. Saya mau jadi, mau jadi rampoknya saja, jadi bajingannya saja. Karena saya terbiasa." "Oh, nggak bisa. Kalau nggak, kamu nggak usah main drama." Tapi saya pengen sekali acting. Akhirnya, saya aktingnya jadi pendeta pada saat itu. Main drama jadi pendeta. Dan ada pendeta tamu undangannya, pengkhotbahnya bilang begini, "Kamu bukan hanya menjadi pendeta di drama, tapi kamu akan benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta yang akan mempermuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak ribuan jiwa." Gitu. Pada akhirnya saya memutuskan diri untuk menjadi pendeta, karena 4 pendeta yang sebelumnya menubuatkan saya itu semuanya saya tempis, saya tengking, saya tolak. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau jadi musisi, saya mau punya album, saya mau terkenal, saya mau punya banyak uang. Pada saat itu, gitu kan, sayang lah wajah cakep-cakep begini cuma jadi pendeta gitu kan, karena kan lebih baik ada di cover majalah, ada di cover lagu, dan lain sebagainya. Nah, saya pada saat itu meninggalkan panggilan tersebut. Kalau pendeta itu kan panggilan ya. Jadi saya dipanggil untuk menjadi pendeta oleh Tuhan. Saya membiarkan, mengabaikan 4 panggilan tersebut. Saya masih tetap aktif membuat album. Pada saat itu album rekaman. Ada 2 album. Jadi kita buat album, ada 2 album, 1 sudah jadi, album 2 sudah jadi. Nanti kita lihat. Kita rekaman 20 lagu waktu itu ya. Ada salah satu pengusaha kaya raya yang mau memproduseri band kami. Dan saya tetap fokus main rekaman malam, selesai pagi, siang tidur. Begitu terus berbulan-bulan. Sampai satu kali pengusaha tersebut atau produser tersebut dan manajemen di band saya, di band kami, nawarin ke label-label musik, tidak ada satupun label musik yang mau terima. Justru malah kita ditinggali hutang puluhan juta pada saat itu. Apa yang salah ya? Apa yang bermasalah tuh apa gitu? Kita udah punya pengusaha keren, duitnya banyak, manajemen oke, kita udah rekaman, udah foto session album dan lain sebagainya. Kita nggak jebol-jebol, kita nggak gol-gol gitu. Saya juga casting film, casting sinetron, semuanya di-cancel, batal-batal semua. Banyak sekali hal-hal yang janggal yang saya pada akhirnya perhatikan. Ini kenapa ya? Satu titik saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu menjadi pendeta. Wah, dari situ saya lihat, apa iya saya harus tinggalkan dunia saya dan saya menjadi seorang pendeta sepenuh waktu ya. Nah, setelah saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang benar Tuhan panggil saya menjadi seorang pendeta, pelayan Tuhan, saya mau sekolah, tunjukkan jalanmu. Tapi saya nggak punya uang pada saat itu. Saya cuma punya uang 250.000. Tunjukkan saya mau jadi pendeta, bukan pendeta karbitan. Sekolahkan saya, bawa masuk saya ke STT, Sekolah Tinggi Teologi dimanapun. Mau yang bonafit kayak nggak bonafit, pokoknya saya nggak mau jadi pendeta karbitan. Tolong ajarin saya Tuhan, tolong sertai saya. Pada saat itu ada informasi di radio. Bagi setiap anak-anak atau anak-anak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk kelak menjadi hamba-hamba Tuhan, daftarkanlah diri Anda sekarang di Sekolah Tinggi Teologi ... di daerah ibu kota Jakarta. Pendaftaran dan saya cuma punya uang 250.000. Uang 250.000, akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau daftar sekolah STT
ini hanya punya ini. Saya ingat 250.000 apa 300.000. Pokoknya antara 250.000 atau 300.000 itu. Saya doa, saya samperin STT-nya, saya daftar. Dari situ, dari modal 250.000 sampai 300.000 itu, saya daftarkan diri saya ke STT sampai saya lulus. Saya disertai Tuhan. Situlah saya memutuskan diri untuk full menjadi seorang pendeta. Ini mah parah banget. Waktu saya bilang sama mami saya ya, waktu itu saya mau saya bilang sama mami saya, "Mi, aku mau jadi pendeta, Mi." Mami saya bilang, "Apaan? Lu kesabet setan mana lu ngimpi?" Karena gini, di keluarga saya itu nggak ada keturunan pendeta. Baik dari keluarga almarhum papi saya maupun keluarga dari mami saya, itu kalau dirunut ke atas, tidak ada satupun yang punya panggilan atau jabatan pendeta, pemuka agama. Nggak ada. Nggak ada benih saya jadi pendeta. Saya lihat kok, dari keluarga almarhum papi saya nggak ada yang pendeta, keluarga dari mami saya nggak ada yang pendeta. Bahkan om-om saya bilang, "Ya ini udah gila nih orang mau jadi pendeta. Mau makan apa? Susah. Jadi pendeta antara depannya mau jadi gimana? Mendingan kerja di kantor, mendingan begini, mendingan kayak om, begini, begitu, begini, begitu." Wah, responnya macem-macem. Saya sampai dibilang udah gila. Si Verona tuh udah gila, dia mau jadi pendeta, udah stres, udah gila dia. Udah nggak berhasil di dunia, dia mau jadi pendeta, pelarian, dan lain sebagainya. Wah, macam-macam. Belum lagi, itu di keluarga ya. Di kalangan tongkrongan teman-teman saya. Wah, saya dibilang, waduh. Wah, pendeta stres, pendeta gila, pendeta stres, pendeta gila. Mau jadi pendeta, mau makan apa lo? Mau jadi apa masa depan lo? Jadi waktu saya proklaim diri saya mau jadi pendeta sama keluarga, dan teman-teman lingkungan tahu, saya jadi bahan olok-olokan, saya jadi bahan ejekan, saya jadi bahan hinaan, dan saya menjadi bahan tertawaan. Saya juga bingung ya, apa yang salah untuk menjadi seorang pendeta? Yang berubah dari hidup saya ketika saya sudah menjadi seorang pendeta adalah waktu saya lebih banyak untuk Tuhan. Pada saat itu ya, saya belum berkeluarga pada saat itu. Kalau saya tidak salah itu, usia saya pada saat itu tuh 22 tahun apa ya? Sekitar itu ya. 22 tahun atau 23 tahun pada saat itu. Waktu saya lebih habis untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani jemaat-jemaat Tuhan. Yang diubahkan itu sih pada saat itu. Saya lebih memfokuskan diri saya untuk melayani daripada membuang waktu-waktu hari-hari saya dengan hal-hal yang tidak penting dan sia-sia. Suka duka saya menjadi seorang pendeta tuh banyak ya, suka dukanya ya. Suka dukanya menjadi seorang pendeta itu ya direndahkan orang pada saat itu ya. Karena kan pada saat itu tuh pendeta itu bukan satu kegiatan yang menjanjikan atau kegiatan yang populer pada saat itu. Enggak terlalu populer. Tapi saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan suka dukanya adalah dipandang sebelah mata, dukanya tuh ya, tidak dianggap, dan menjadi bahan olokan, menjadi bahan ejekan, kehilangan teman-teman ya. Teman-teman sudah meninggalkan saya juga. Wah, jangan temenan sama si Verona. Verona sekarang udah so alim dan lain sebagainya. Dan sukanya adalah saya disertai Tuhan, saya dibela Tuhan, saya dijamin oleh Tuhan. Bahkan saya sampai hari ini dari usia saya 22 tahun, saya tidak
tidak pernah yang namanya tidak makan. Saya tidak pernah yang namanya ngemis-ngemis, minta-minta. Saya selalu dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Banyak sekali suka dukanya sebagai seorang pendeta, terutama waktu dalam pelayanan ya. Berapa kali saya mau diguna-guna, berapa kali saya mau disantet, berapa kali saya mau diserang orang, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Dan orang rata-rata nggak mau yang namanya proses. Proses saya menjadi seorang pendeta itu cukup panjang. Dan orang taunya saat ini saya dikenal banyak orang, punya followers ratusan ribu, bahkan video-video saya sampai mencapai jutaan, dan juga pernah ada yang menembus. Saya tidak sengaja memposting salah satu video dari seorang selebriti Indonesia sampai menembus angka 36 juta, dan itu mempengaruhi ke sosial media saya. Dan saat ini oleh karena kemurahan anugerah Tuhan, saya boleh dipercayakan melayani Tuhan puluhan ribu jiwa di sosial media maupun secara tatap muka langsung.